Jadi memang untuk acara Batak ini ya agak panjang ya acara kita. Kita kan ada beberapa tahap nih. Pertama tadi pagi ada acaranya itu mangain. Namanya mangain itu adalah ngangkat anak dan memberi marga sama mila. Nah, jadi kalau orang Batak itu kan kalau kawin dan mau ingin melaksanakan adat, maka kan harus ada dua marga, harus sama-sama marga dong kan, karena adatnya mau dijalankan. Bisa aja kawin tanpa marga, tapi pasti nggak bisa jalanin adat gitu. Karena mau jalanin adat, maka mila diangkat dulu jadi buru damani. Nah, kenapa buru damani? Saya kan damani, ya kan? Jadi dibikin marganya istri, jadi bapaknya mila, jadinya jadi abangnya dia. Anaknya Anaknya dia jadi tadi di Senayan sudah dibuat angkat anak. Setelah dia resmi jadi buru damani, maka berjalanlah adat kan. Nah, hari ini rangkaian kedua di gereja kami ini namanya martupol. Martupol itu sebenarnya pranikah. Nah, jadi kalau di jemaat di gereja itu kan begini, kalau ada orang mau kawin, di-announce dulu kepada jemaatnya semua publik. Ditanyakan, ada nggak yang komplain, yang keberatan atas perkawinan ini? Siapa tahu dong salah satu pihak udah pernah dijanji sama orang gitu. Itu inti acaranya sebenarnya. Nah, jadi itulah martupol dan sekaligus tadi dibuat acara tukar cincin, ya kan? Mungkin bertanya, dulu kan di Bali ada mereka tukar cincin gitu kan? Tapi ini yang resminya gitu. Kalau kemarin kan alanya zaman anak muda itu ya. Kalau resminya itu orang tua di situ. Jadi itu rangkaian pertamanya. Setelah nanti dari acara martupol ini baru ditunggu satu minggu kan, nggak ada komplain, baru nanti hari Jumat tanggal 5 bulan 5 tahun 2023 ini baru dilakukan pemberkatan di gereja ini juga. Pemberkatan, disitulah mereka sah dinikahkan jadi suami istri tanggal 5. Nah, kemudian setelah itu kebetulan memang tanggal 5 itu pas juga hari ulang tahun saya juga kebetulan ya kan. Jadi ya mungkin ada selebrasi sedikit lah ya habis acara pemberkatan kita di sini bikin selebrasi sedikit, tapi intinya semuanya pemberkatan. Nah, kemudian tanggal 5 ya. Nah, baru besoknya tanggal 6 barulah dibuat upacara adat yang sebenarnya. Kalau tadi itu kan prakondisi, istilahnya kan mempersiapkan gitu kan, membicarakan. Nah, kalau tadi itu sebenarnya juga bicarakan tentang kalau di adabnya orang Jawa itu mahar kan, namanya markusip. Markusip itu istilahnya bicara tentang berapa sih maharnya untuk mila kan gitu. Fantastis sih Om, fantastisnya nih Om di keluarga Korea. Ya panjang kali ya ceritanya. Jadi mahar di dalam orang Batak itu selalu uang. Nah, jadi waktu dulu saya yang kawin, saya kasih mahar sama istri saya berupa uang. Dan jumlahnya itu dinego, dibicarakan berapa gitu ya. Tapi ini karena Yakub ini adalah kawin sama buru damani yang paribannya istilahnya kan, jadi anak omnya kandung. Nah, dalam adat, Yakub ini nggak perlu harus negosiasi soal harga, tidak bicara tentang mahar. Nah, tapi tetap akan diberikan nanti kepada keluarga mila mahar yang jumlahnya nggak perlu diumumkan. Nanti kita berikan pada satu tempat, jumlahnya di situ apakah bentuknya bisa macam-macam lah ya. Nah, diserahkan sama keluarganya mila. Dan itu nggak dibicarakan karena kawin sama paribannya. Ya, nanti di samping itu juga ada juga nanti diberikan juga kepada keluarga Robin Damanik yang mengangkat mila. Jadi kita kasih dua, satu kepada yang orang tuanya mila sebagai yang melahirkan mila, satu lagi yang angkat gitu. Nah, itu tadi itu. Nah, setelah itu baru di tanggal 6 itu upacara adatnya. Nah, ini acara adatnya. Jadi di situ disebutkan pesta adat. Namanya ada pestanya tapi adatnya ada juga. Sebenarnya orang Batak sampai di sini saja. Ya.
Nah, kalau udah sebuah sini sudah selesai, udah sah. Jadi dia udah kawin menurut agama, dia juga kawin menurut adat. Boleh juga secara agama aja kan udah sah, tanpa adat juga bisa. Tapi kalau orang Batak biasanya dia selalu mengikuti adatnya. Jadi ada perkawinan agama, ya, ada perkawinan menurut negara, catatan sipil, ada perkawinan adat. Jadi tiga-tiga ini jalanin nih sama Yakub. Rangkaian pesta adatnya nanti apa aja sih Om, bocorannya sedikit? Wah, itu panjang sekali. Kalau saya hanya cerita dulu ya. Waktu putri saya kawin, itu mulai pagi sampai jam 1:30 pagi. Bayangin dari pagi itu, karena banyaknya tamu gitu ya. Kita berupaya sebenarnya. Kenapa? Biasanya kawin itu hari ini paginya adalah pemberkatan, langsung siangnya itu langsung upacara adat. Nah, kali ini kan kita bisa pemberkatan sendiri di tanggal 5, besoknya hanya upacara adat aja. Nah, bocorannya